Saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa nggak pakai rukun iman? Iya juga ya, tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas, dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu, terasa hawa sejuk datang menghampiri sujud. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz, dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, Mas, enggak mabuk? Sudah bosan mabuk. Saya sudah tobat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustadz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang, orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid sholat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustadz, ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan, keikhlas kita lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat,
Ustadz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah itu tidur. Datang saya ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas. Tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya AC, orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam, 4:30, sekarang pas jam 5. Saya dari tadi melihat ke atas. Tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Masya Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah sholat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami? Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah sholat berjamaah ini, insya Allah. Laki-laki yang sholat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustadz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nyindir saya ini. Enggak, Ustadz itu ceramah bebas aja. Dia nggak pandai sindir menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustadz jangan cerita masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab, membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya udah hancur dunia pesantren. 3 bulan gak diundang Ustadz Somad. Pengajian rutin mingguan, challenge. Setelah 3 bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya nggak boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya nggak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek.
Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya, bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek. Tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di masjid raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalamannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Menunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati, besok pagi dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqomah. Berdoa supaya hati hijrah, mantap. Tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majelis ini, saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah.